Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Nestiani Manubas. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan Sosiologi kelas B semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, kali ini saya akan membuat video yang merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus COVID-19. Silakan menyaksikan. Baik, sebelum masuk dalam parodi singkat yang akan saya buat, saya menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. Penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita, interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global bahwa COVID-19 telah menyebabkan kehancuran. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian telah menghasilkan banyak hal menjadi perhatian di semua negara. Dalam beberapa kebutuhan ekonomi untuk membuka kembali disertai dengan budaya kebebasan dan perlawanan pribadi yang kuat terhadap intervensi pemerintah. Di seluruh dunia, prioritasnya sekarang tampaknya adalah mencegah transmisi, melindungi yang rentan, dan memulai kembali pekerjaan, perdagangan, dan pendidikan. Untuk melakukan ini, fokusnya adalah pada tempat dan peraturan yang diketahui kerentanan. Di samping langkah-langkah kesehatan masyarakat, kebersihan fisik, menjaga jarak, menutupi, menguji, dan melacak. Kanada tidak kuat kinerja pengujian dan penelusuran, jauh di bawah target pengujian, dan ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengujian di seluruh provinsi. Pandemi ini telah memperkuat kebenaran bahwa akademisi kesehatan global telah dianut selama 1 dekade atau lebih. Pertama, sekarang sangat jelas bahwa kesehatan bukan hanya masalah keadaan rumah tangga, tetapi juga global. Kesehatan kita saling berhubungan, dan beberapa dari kita lebih rentan daripada yang lain. Kedua, selama lebih dari 2 dekade, pengamat ahli tata kelola global untuk kesehatan telah menyoroti bagaimana kekuasaan dan politik di tingkat supranasionalisasi sebagai signifikan membentuk kesehatan dan ketidaksetaraan kesehatan di dalam negara. Dan ketiga, ada ancaman global yang besar terhadap kesehatan, seperti perubahan iklim, antimikroba resistensi, dan penyakit menular baru yang muncul kembali. Apa yang baru atau tidak terduga tentang COVID-19 adalah seberapa cepat krisis kesehatan ini menjadi krisis politik global dan WHO sebagai pusatnya. WHO mulai memberikan peran yang jelas pada bulan Januari bahwa negara-negara harus menguji, mengisolasi, melacak, dan mengobati negara-negara di seluruh dunia, mulai menyusuri perbatasan mereka. Selain itu, mengikuti Cina dan Italia, contoh sebagian besar negara mulai mengkarantina atau menerapkan sendiri lockdown pada pertengahan Maret. Bagaimana dan mengapa itu menjadi yang utama, kebijakan pemimpin pemerintah masih belum jelas. Juga tidak jelas bahwa penguncian down adalah pilihan yang paling efektif, setidaknya untuk semua negara. Di dalam negara berpenghasilan rendah dan menengah, penguncian diproduksi kesulitan yang mengejutkan bagi ratusan jiwa orang. COVID-19 adalah krisis kesehatan masyarakat dan kemanusiaan yang mendalam, serta krisis hak, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk transformatif reformasi kebijakan dan hukum. Sedangkan tindakan darurat yang memenuhi dengan hak asasi manusia
diperlukan untuk mengurangi dampak langsung COVID-19 pada orang dan kelompok yang rentan oleh struktur ketidakadilan. Menghadapi krisis kesehatan saat ini dan masa depan membutuhkan perubahan struktur untuk mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan merata. Tindakan pencegahan yang signifikan telah diambil di semua negara, berusaha mengendalikan pandemi. Beberapa di antaranya mungkin bertentangan dengan sipil kebebasan, seperti kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan hak mobilitas, seperti perintah karantina, penutupan perbatasan, penguncian, dan perintah tinggal di rumah, serta hak privasi seperti pelacakan kontak tradisional dan digital. Perspektif kesehatan masyarakat pada awalnya mungkin tampak bertentangan dengan kebebasan sipil, mengingat penekanannya pada pencegahan atau pembatasan pandemi yang dapat menyebabkan kematian dan penderitaan jutaan orang. Di masa pandemi global COVID-19 yang tengah menyerang dunia, semua negara di dunia, sehingga sebagian besar kepala negara harus mengambil dan menetapkan kebijakan baru di masing-masing negara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini yang semakin hari semakin besar adanya. Yaitu dimana seperti yang kita lihat sekarang ini banyak kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Contohnya seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga sekarang ini ada diterapkan PPKM dan juga adanya vaksinasi. Nah, PPKM ini merupakan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan kita itu dibatasi, apalagi dengan adanya kegiatan-kegiatan menyebabkan kerumunan. Dan juga vaksin adalah salah satu kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan semua masyarakat wajib mematuhi ataupun Oke, baik, sekarang saya akan membuat sebuah parodi singkat mengenai kebijakan pemerintah, salah satu kebijakan pemerintah yaitu vaksinasi. Beta nih mau pi vaksin, cuma bepi deng siapa? Soalnya beta nih sonto tahu informasi tentang vaksin pertama nih di mana. Di Kupang juga vaksin pertama nih ada yang sudah terima, Lena kebanyakan su vaksin kedua. Mana besok mau pulang lagi, semua libur begini nih, cepat-cepat vaksin supaya bisa pulang. Nah, siapa yang belum divaksin biar be bisa ajak kopi vaksin sama-sama. Coba ajak lihat siapa tahu dia juga belum divaksin. Coba telepon dia Halo Lia, be mau tanya nih, lu su vaksin ke belum? Kalau belum, nah ini apa, DMB vaksin sama-sama soalnya be son tahu nih informasi vaksin pertama tuh di mana. Nanti lu ini apa, bantu-bantu tanya informasi juga kalau lu tahu, nah kasih tau beta supaya ketemu dua vaksin sama-sama. Iya, halo, beta juga belum vaksin, be juga tahu informasi di mana yang ada terima vaksin pertama, cuma beta nih takut vaksin, makanya sampai sekarang be belum vaksin nih, be takut. Ih, kok lu takut apa? Son apa-apa? Son ada efek yang terlalu berbahaya ju. Vaksin supaya kalau ketemu mau mana-mana tuh bebas. Biar lu mau keluar mana-mana ju, kayak sonde apa dong. Oh iya, nanti ini apa betanya di beb kakak dong. Siapa tahu ada yang tuh informasi. Nanti ini apa be info di lu Ma beta nih takut vaksin, soalnya beb tetangga nih vaksin habis demam sampai sekarang nih belum sembuh-sembuh. Makanya beta nih juga ada takut Ih, son usah takut, son apa-apa. Beb kawan dong juga banyak yang su vaksin. Hanya beta baru-baru mau vaksin juga, cuma
ada bertabrakan dan bepu apa kegiatan kuliah. Nah jadi be belum vaksin, baru mau pi vaksin nih, cuma be tahu ada informasi di mana, makanya be tanya lu mau ini apa, jangan sampai lu juga belum vaksin. Nah pi vaksin sama-sama toh. Ih, sekalian be mau tanya ju, jangan sampai ini apa toh, lu ada tahu tempat ini vaksin pertama tuh di mana begitu. Baru-baru nih di ini apa, ketemu kelurahan tuh ada buka, ada ini apa, buka vaksin pertama. Tapi kayaknya cuma 1, 2 kok 3 hari sonde lama juga dong buka nih. Beta tuh waktu itu mau pi vaksin, cuma be lihat be tetangga nih kan belum sembuh, jadi ini apa beta nih jadinya takut untuk mau pi vaksin toh. Ini apa kayak beta takut yang sampai nanti begitu ju, jadi beta belum sempat mau pi vaksin. Tapi sekarang kayaknya di kantor kelurahan tuh tutup, jadi nanti ini apa be cari tahu tambah informasi le, kalau ada yang buka nanti be info di lu biar lu pi vaksin. Kayaknya beta nih belum mau pi vaksin deh, soalnya be takut. Nah oh ya, tolong ya, ini apa, lu cari-cari informasi begitu toh. Soalnya beta nih, ini apa, libur nih mau pulang, makanya beta tuh maunya vaksin supaya nanti kalau pulang tuh kayak ini apa bebas begitu bisa pulang. Tuh kalau sonde nih kan potong pulang setengah mati. Nah jadi ini lu tolong ini apa cari-cari ya. Nanti kak beta juga cari. Jadi kalau be dapat info begitu nanti be kasih tahu di lu, siapa tahu lu berubah pikiran mau vaksin toh. Jadi nanti kalau be sudah dapat be kasih tahu di lu ya, supaya kalau lu berubah pikiran nanti bisa sama dengan beta ya. Makasih dah.